Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Yuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sambut Sang Raja, Dia yang hidup, Dia yang telah datang ke dunia. Segala puji, segala sembah untuk Dia.
Bapa, kami datang dengan segala kerinduan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kedatangan-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau teramat mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan, Raja di atas segala raja, kami menyambut kedatangan-Mu Bapa. Kami bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Bapa. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Engkau yang merawat setiap kami, memberikan Roh Kudus supaya kami dapat menyelami rencana-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai karena kita surga telah bergema. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dari dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan harapan, lahir Kristus yang ada. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dari dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bermakmurkan serta bermakmurkan harapan, dari kita ajaib. Kita surga bergema,
semangat memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia, mari kita juga ikut setia kepada Tuhan, mengiring hidup kita sampai nanti kita telah Dia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kata, Tuhanlah segalanya bagi kita. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa, Kau selalu setia sama kami Tuhan. Lebih dari apa
kami dapat mengerti isi firman-Mu Bapa. Biarlah ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi sukacita Tuhan, bahwa Engkau selalu ada di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sayang, shalom. Shalom. Harusnya kayak gitu tadi. Shalom. Pembacaan kita dari Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Kelahiran Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yesus menamakan dia Yesus. Kita akan baca sama-sama bagian ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta menyimpan dalam hatinya untuk dilakukan dalam kehidupannya. Maka ia adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom itu jangan ditutup yang gini tuh, senang. Bintang ya. Tadi konsepnya itu sayang. Sudah makan belum? Belum. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba lihat kanan kiri, depan belakang. Apakah masih ada yang bersedih? Masih ada yang berduka cita? Atau sedang gak bisa tersenyum karena sakit gigi? Ya. Nah,
dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 14 ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Tuhan melihat dari atas, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ya. Ketika suasana Natal berbahagia, tiba-tiba dibacakan ayat penghakiman, ya kan? Allah melihat dari surga, apakah ada, ya, yang berakal budi dan yang mencari Allah. Itu pertanyaan mendasar yang ada dalam Alkitab, saudara. Kalau boleh jujur, kita hari ini bahagia apakah kita sedang menemukan Tuhan atau kita sedang merayakan Natal, ya. Kita sedang mencari Tuhan yang sesungguhnya supaya kita punya kedekatan yang sungguh kepada Tuhan, atau kita hanya sekedar celebration, ya kan? Wah, yang lain sukacita, aku ikut sukacita lah, ya. Yang lain tepuk tangan, aku ikut tepuk tangan lah, ya. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan Alkitab, apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah? Sementara Alkitab juga mengatakan bahwa Roma 3 ayat 10 sampai dengan 11 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak, tanpa terkecuali yang sedang berdiri. Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena kalau mencari Allah dengan menghadiri Natalan itu berbeda, ya kan? Mencari Allah pokoknya, Tuhan, aku rindu punya kedekatan dengan Engkau. Tapi kalau Natalan, nanti acaranya apa ya? Oh, kurang seru deh, gitu kan? Tadi ada yang miss, tadi ada yang treble, tadi ada yang salah. Ya, itu kalau menghadiri Natalan. Tapi kalau ibadah Natal untuk apa? Mencari hadirnya Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, ya, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ya kan? Waktunya yang tepat kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Makanya Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah menyertai kita. Immanuel, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Allah menyertai kita. Katakan, Allah menyertai kita. Lihat kanan kiri, atau lihat ke kanan dulu. Allah menyertai kita. Sekali lagi, Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal berbicara tentang pribadi Yesus. Ya. Natal itu adalah kado yang terindah, hadiah yang terindah dalam kehidupan kita. Tanpa Natal, kita itu dirundung duka cita, tanpa ada kepastian dan pengharapan, saudara. Jadi Natal itu Yesus datang, ya, kali ini Yesus datang sebagai terang keluarga. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan keluarga, saudara. Keluarga, coba kanan kiri, ya, apakah itu keluarga kita? Keluarga kita, bagian dari keluarga kita? Oh, bukan. Lah, terus kalau bukan, itu keluarga siapa? Kita adalah keluarga besar dalam kerajaan Allah. Menyelamatkan keluarga dan seisinya. Katakan, keluargaku dan seisinya. Ya. Kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluargaku, maka di situ keluargaku akan menjadi terang benderang. Ya,
jika Tuhan Yesus hadir Natal di dalam rumah tanggaku, keluargaku, maka keluargaku ada terang besar yang menyelimuti kehidupan keluarga kita. Terlebih setiap individu ketika Yesus hadir, dia ada dalam hidupnya, ia akan berjalan dalam terang. Makanya Allah menyertai perjalanan kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam ketidakpastian dalam kehidupan ini, pastikan ketika Yesus hadir dalam hidupmu, Yesus hadir dalam keluargamu, tidak ada kegelapan yang bisa menghalangi perjalanan kehidupanmu. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Natal, Allah menyertai kita di saat-saat dalam kesulitan. Siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan, bahkan hampir tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap minggu, hampir tiap-tiap bulan mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Ya, kesulitan komunikasi karena sering bertengkar, karena kesulitan komunikasi, bukan? Orang yang bertengkar itu karena mengalami kesulitan komunikasi, sehingga misunderstanding, ya, ada kesalahpahaman di situ, kesulitan. Ada yang mengalami kesulitan dalam tubuhnya ketika mengalami sakit. Saudaraku tidak tahu kalau sebenarnya dia sedang kesakitan. Ya. Dari kemarin. Bahkan dia barusan operasi, Saudara. Tapi dia kirim pesan kepada saya, Pak Nono, saya masih punya kemauan untuk melayani Tuhan jadi WL. Padahal dia belum operasi. Operasinya hari Kamis kalau nggak salah. Mana dia? Apa baring-baring dia? Nah, menyerahkan waktunya, tenaganya yang tinggal sedikit itu untuk apa? Untuk apa? Dipersembahkan kepada Tuhan, walaupun kesakitan dia. Ya, langsung tepat di belakang, saudara. Nah, dalam saat-saat kesulitan Allah menyertai kita. Ya. Adakah yang merasa bahwa tidak pernah mengalami kesulitan, hidupnya happy? Harusnya dia sudah menjadi orang yang luar biasa, Saudara. Tidak pernah mengalami kesulitan, lancar-lancar saja, ya, lancar-lancar aja deh. Lancar, nyawer terus, Saudara. Karena tidak pernah mengalami kesulitan berarti rezekinya lancar, Saudara. Pekerjaannya lancar, menghasilkan cuan yang lancar. Ya. Tapi saya tidak berbicara tentang cuan, saudara. Tidak berbicara tentang duit, tapi berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saudara. Allah menyertai kita dari saat-saat dalam kesulitan. Apa yang menjadi kesulitan kita hari ini, saudaraku? Buka hati, ya, undang Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang bertahta dalam hidupku, dalam hatiku. Maka ketika Tuhan yang menguasai hidup kita, maka Dia yang mengendalikan hidup kita, Dia yang bertanggung jawab. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah Allah, ya, berkuasa atas kehidupan kita. Kalau Tuhan yang berkuasa atas kesulitan itu minggir, ya, minggir kesulitan itu. Siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, ya, maka kesulitan itu akan minggir, terpinggirkan, saudara. Percaya atau tidak percaya, terserah saudara. Ya. Tapi orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, dia akan belajar mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman. Bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan
dengan kita. Allah ada bersama dengan kita. God with us, saudara. Jadi kalau Allah ada bersama dengan kita, siapakah yang bisa menghalangi rencana Allah dalam kehidupan kita? Mungkin kesulitan itu membuat kita menjadi terseok-seok, tapi percayalah, kalau Tuhan ada di pihakmu, maka kesulitan itu akan terpinggirkan. Yang pertama, Allah ada dalam kesulitanmu. Yang kedua, jadi Allah menyertai kita di saat-saat dalam kegagalan. Apakah saudara merasa di akhir tahun ini sudah tercapai semua tujuan, rencana, cita-cita, goal setting dari awal tahun Januari sampai Desember sudah closing? Ini tinggal beberapa hari kita tutup tahun. Apakah kita sudah closing point? Kalau orang asuransi, ya, sudah tutup buku? Belum. Masih ada PR gak kira-kira? Kira-kira masih bisa dikejar gak targetnya itu sampai 2 minggu ke depan? Masih. Harapannya masih, sudah. Nah, tapi seandainya engkau mengalami kegagalan, percayalah bahwa setiap kesulitan dan kegagalanmu, Allah ada bersama dengan kau. Amin. Tidak ada berkat yang tertunda. Jika kau bekerja, ya, orang yang bekerja selayaknya, sepatutnya mendapatkan upah. Yang percaya katakan amin. Orang yang bekerja layak atau patut mendapat upah. Jadi hukum Alkitab, firman Tuhan itu akan berjalan sesuai dengan kebenarannya. Karena apa? Karena apa yang Allah katakan tidak pernah diingkarinya. Kalaupun kasat mata saudara secara matematika engkau mengalami kerugian, kesulitan, kegagalan di tahun ini, pastikan bahwa Tuhan menggenapi tepat pada waktunya. Ada akumulasi besar. Ada akumulasi besar. Ada akumulasi besar. Dikumpulkan kekosongan yang saudara tidak dapatkan akan menjadi satu di kemudian suatu kala akan perintahkan kepadamu. Karena Tuhan tidak pernah berhutang, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Allah menyertai kita di saat-saat dalam kegagalan. Kalaupun kau gagal hari ini, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kau. Amin. Yang ketiga, saudaraku, Allah menyertai kita di saat-saat dalam kebingungan. Adakah engkau hari ini yang sedang bingung? Ya, kemarin ngobrol sedikit dengan Shalom, Sol kan? Loh, ya, kamu setelah ini mau sekolah apa? Mau sekolah di mana? Jawab lo. SMA 1 kalau nggak 2. Kalau diterima, Ya. kalau nggak diterima, ada kebingungan, belum ada kepastian, saudaraku yang dikasih. Adakah di antara kita yang bisa menjamin kepastian dalam kehidupannya? Apakah saya pasti masuk, gitu kan? Ada. Saya pasti bisa, itu keyakinan. Ya, saya pasti bisa, keyakinan. Saya pasti masuk, keyakinan. Tapi faktanya ada banyak, ya, kegagalan dan kebingungan, saudara. Tapi ketika kau berjalan dalam rencana Tuhan, apapun yang Tuhan mau dalam hidupmu, Ia akan menggiring kita kepada satu jalan, bahwa tujuan hidup kita harus melewati jalannya. Walaupun kita tidak suka, terkadang, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang keempat, Allah menyertai kita di saat-saat dalam kegelapan. Makanya Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang keluarga. Jika Yesus adalah terang, Yesus berkata, kamu adalah terang.
Artinya apa? Duplikatnya Tuhan Yesus, imitasinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersinar, harusnya anak-anak Tuhan itu bersinar. Apa itu? Ya, anak-anak Tuhan harus bersinar, saudara. Jangan menjadi gelap. Dunia ini sudah gelap. Jangan tambah gelap memperparah keadaan. Kehadiranmu malah memperkeruh suasana, memperparah keadaan. Harusnya kehadiranmu itu membuat suasana jadi terang, nyaman, ringan, sukacita. Di mana ada kamu, dunia terasa indah, katakan amin. Iya dong. Masa ada kita masa pada lari semua. Awas, ada Pak Nono, ayo kita pergi. Harus, wah, haleluya, gitu harusnya. Ketika ada saudara dimanapun berada, dunia akan terasain. Nggak ada lo, nggak rame. Makanya, shalom, gitu kan. Cepat, ulangi dong. Kapok dia. Oh suruh teriak lebih bokap. Kacos ya. Ya. Saudaraku, melatih mental itu udah gampang. Ya. Iya loh ya. Nah, bukan mempermalukan, tapi itu latihan mental, penggembengan. Gimana saudaraku? Ketika kita menghadapi yang pertama tadi apa? Yang pertama 1, 2, 3. Yang pertama apa? Satu orang berdiri. Yang pertama apa? Berdiri. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Maju Bu. Maju. Oke. Walaupun saya bukan orang kaya, hidup pas-pasan, saya kasih berkat. Tuhan berkati. Walaupun nanti paling diocok di belakang. Ya. Yang keempat kegelapan, saudaraku. Sementara yang kelima, ketika kita sudah melewati kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka di situ ada mukjizat setiap hari. Yang percaya katakan amin. Yang sakit disembuhkan. Yang gelap hatinya Tuhan memberikan terang. Yang pahit hatinya ada pengampunan. Hati yang gembira adalah obat. Yang sakit jadi sembuh mereka. Loh, kok 17 Agustus? Baiklah, ada mukjizat di tengah-tengah keluarga kita. Saya membacakan sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menambahkan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah ada bersama kita. Sekali lagi, Allah ada bersama kita. Ketika Allah ada bersama kita, mukjizat terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang percaya kan? Karena percaya Tuhan tanpa ada bukti yang kita praktekkan, itu sama halnya kita mempercayai sebuah fiksi, saudaraku. Ya, nggak tahu ini buku milik siapa. Saya kemarin itu saya minta buku Bu Elina apa ya? Bukan ya. Ini novel halamannya sampai berapa ini? Wow, sampai 1000 lebih, saudaraku. Ini novel. Ada yang suka baca novel? Suka Mas ya? Mau? Oke, ini tak kasih nih. Novel sampai halaman 1120.
novel. Oh, punyanya Bu Anggra nih. Oh, enggak. Punyanya Ibu Gembala yang di Solo. 1126 halaman. Kuat baca itu, bisa seminggu selesai. Mas ya, jangan lupa lo baca Alkitabnya lo ya. Tiap hari. Ya. Tiap pagi. Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berjalan dalam kebenaran firman, mukjizat itu terjadi tiap-tiap hari. Kalau novel hanya membuat kita senang, ngantuk, terlena. Kadang, saudaraku, kalau saya lagi melo, baca yang kayak gituan bisa berbes mili kalau mengikuti alurnya. Apalagi drajin, ya drakor itu kan. Ketika endingnya awal-awal biasa, tapi ketika di closing ya, ada closingnya itu drama pecah. Tiba-tiba begini, kemarin nonton agak lain. Ya, agak lain. Ya kan? Awal-awalnya ketawa-ketawa, tapi ketika sampai detik-detik terakhir, kok bisa keluar air mata? Artinya apa, saudaraku? Meresapi. Nah, membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, ketika Allah menyertai kita, yes, gitu. Ya, mau berjalan kemana aja, ketika Allah ada bersama dengan kita, pastikan saudara punya rasa percaya diri. Amin. Kemarin saya ketakutan ketika saya bawa bonceng pakai motor, ya di lampu merah seberang Abata, ya di situ lampu merah, saya tancap gas, tiba-tiba mobil yang dari depan itu langsung beloknya kenceng banget. Aku langsung ngincar, Mas, kan? Langsung nggak ngomong apa-apa sampai gereja, saudaraku ya. Tapi bagi supir itu hal yang biasa, nggak apa-apa, ya kan? Kalau trauma nggak nyopir lagi dong, iya kan? Kalau trauma nggak aduh bolak-balik nginjer rem. Gara-gara apa? Melihat mobil depan kayak belok kayak enggak, kan? Nah, saudaraku, orang yang meresapi firman Tuhan, Allah menyertai kita, dia tidak akan mengalami trauma walaupun badai kehidupan menerjang kehidupannya. Kegagalan itu sudah biasa. Katakan biasa. Yang tidak biasa tetap percaya Tuhan walaupun gagal. Ya, ketika engkau sudah gagal, engkau masih bisa menikmati hidup hari ini dengan sukacita, itu tandanya mukjizat sudah terjadi. Amin. Engkau tidak mengalami kelaparan, engkau masih bisa mencukupi kebutuhan walaupun pemasukan nggak ada. Loh iya tuh. Kalau dihitung-hitung pemasukannya nggak ada, kok bisa mencukupi kebutuhan 1 bulan? Mukjizat. Ya, buka warung, hasil keuntungan warung per hari berapa, tapi masih bisa makan enak, itu mukjizat. Kalau keuntungan kita jualan nggak ada lebih besar daripada pemasukan kita, pengeluaran kita, barang toko lama-lama habis. Ya, kalau barangnya masih ada, kita masih bisa menikmati segala kebutuhan kita tercukupi. Itu mukjizat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir di momen Natal ini, Yesus menyertai kehidupan kita. Yesus menyertai dan menyelamatkan keluarga kita
maka di tengah-tengah keluarga kita ada mukjizat tiap-tiap hari. Yang percaya katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya Allah itu baik. Ya, katakan baik. Sekali baik. Ya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, fokus kepada Tuhan. Apapun situasinya, bingung, gelap, gagal. Yang satu lagi. Ya, Allah itu tetap baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Selesai, Pak. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beri waktu 1 menit ke depan. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan masalah kehidupan saudara secara pribadi maupun keluarga, pastikan saudara bahwa hari ini Tuhan Yesus terlahir dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Allah menyertai kita, saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Nyatakan kepada Tuhan secara pribadi, ya. Persilakan Tuhan Yesus berkuasa, bertata dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu dan keluargamu akan menikmati berkat-berkat yang tidak terduga, berkat-berkat yang tidak lazim. Itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan engkau dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan kami. Kami tahu dunia ini yang kami hadapi sedang tidak baik-baik, dan tidak ada kepastian untuk menjamin kehidupan yang lebih baik. Namun kami percaya per hari ini, per detik ini Tuhan, bahwa Engkau menyertai setiap perjalanan hidup kami, dan kami tahu tangan perkasa Tuhan menolong kehidupan kami.
dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya, tangan Tuhan menuntun langkah kehidupan hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Shalom. Memang dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi renungan yang kita dapatkan tadi barusan dari Bapak Gembala menyadarkan kita bahwa kita tidak menghadapinya sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai hari-hari kita. Hari yang sulit, hari yang penuh kegagalan, tetap Tuhan ada bersama kita. Masih ada amin? Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari keluarga Bapak Wahyu dan Ibu Ica. Kita berikan aplaus yang meriah kepada keluarga ini. Maju dikit dong, maju dikit. Nah, biar kelihatan. Nah. Cek ya. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Ya, kami dari keluarga Hehe. Hehe gitu ya. Kami mau mempersembahkan, tepatnya kami disuruh sih sebenarnya ya. Sama Mbak Vivi, kita diminta untuk mempersembahkan lagu yang berjudul Oh Holy Night. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya, silahkan nanti kita boleh nyanyi bersama.
Tuhan Yesus. Seperti khotbah renungan yang barusan kita dengar, Allah menyertai kita. Dan dalam perjalanan kita menghabiskan sisa hidup kita di muka bumi ini, kita butuh petunjuk. Seperti kita berjalan di dalam kegelapan, kita membutuhkan juga yang namanya terang. Dan saatnya kita akan tiba di dalam penyalaan lilin. Saya minta lampu bisa dimatikan. Kita akan memohon dengan kasih Bapak Gembala untuk menyalakan lilin yang pertama. Juga saya mempersilahkan untuk Bapak Sasongko maju ke depan untuk menyalakan lilin yang kedua. Dan lilin yang terakhir, dalam kasih saya mempersilahkan untuk Ibu Kiarto untuk menyalakannya. Sunyi senyap.
lilin bisa dimatikan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan dan lilin-lilin bisa dikumpulkan. Dan kita akan menikmati pujian Christmas Carol. anak-anak remaja akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saya persilakan untuk anak-anak youth untuk maju ke depan.
Bisa naik di atas saja ya.
Ya. Sebuah lirik yang indah yang juga memberikan kita sebuah perenungan bahwa apapun yang terjadi, biarlah iman kita tetap pegang bahwa Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu tentu saja tidak sabar untuk menyaksikan cucu-cucu kita atau anak-anak kita tampil menari buat Tuhan. Bapak Ibu sudah siap? Sudah siapkan kamera HP-nya? Dan mari kita akan tampilkan persembahan dari sekolah minggu. Kita berikan aplaus yang meriah.
yang luar biasa daripada anak-anak sekolah minggu. Tadi anak youth, anak remaja sudah menampilkan pujian. Tadi anak sekolah minggu sudah menampilkan tarian untuk Tuhan di hari Natal ini. Berarti yang lansia-lansia ini kira-kira ada nggak ya Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Kita akan sambut dengan meriah penampilan spesial dari Ibu Kiarto dan Ibu Cipto. Silakan maju ke depan, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. usia, segala umur sudah menampilkan persembahan pujiannya dan sudah diwakilkan untuk kita boleh merayakan Natal yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Dan pujian yang terakhir daripada Bu Kiarto dan Bu Cipto mengingatkan kita bahwa umur manusia itu pendek adanya. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang jelas selalu ingat Gusti Yesus ingkang paring gesang. Selalu ingat Tuhan Yesus yang memberi kita kehidupan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, di depan Bapak Ibu sekalian dan di samping kiri, di samping kanan itu ada sayuran, ya. Ada sayur mayur, ada yang hijau, ada yang berwarna merah dan sebagainya. Mungkin di benak Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, apa kira-kira Pak Nono dan Bu Vivi sekarang jualan sayur? Nah, jawabannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silahkan. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal dan tahun Sayang. Shalom. Ya. Bapak Ibu yang
yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita paham dan sadar hari ini kita bisa ada karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti Bapak Ibu pulang boleh ambil sayur-sayuran yang ada di depan dan di samping. Nanti setelah menikmati makan bersama, Bapak Ibu pulang boleh bawa sayuran itu pulang. Sudah disiapin wadahnya, tenang saja. Sekarang pengumuman apa? Oh, ya. Pengumuman untuk hari Kamis. Bersiap untuk bisa jadi berkat bagi RT 2 RW 5. Saya sudah ngomong dengan kepala lingkungan untuk mengundang tetangga kita makan bersama di tempat ini hari Kamis pas tanggal Natal. Kita doa, setelah doa kita melayani mereka untuk makan bersama dengan tetangga yang setiap hari mungkin Bapak Ibu mendoakan, berdoa untuk kanan kiri depan belakang lingkungan tetangga, ya kan? Waktunya mereka benar-benar mengecap kebaikan kita, ya. Doakan supaya kuota terpenuhi, ya. Paling tidak minimal 50, maksimal 70, 80 plus saudara. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih itu pengumuman Natal Kabupaten Banyumas tanggal 29 di Gor Satria pukul 5. Ya, Natal Kabupaten bersama TNI, Polri, ASN dan seluruh warga Kristen Banyumas. Hari Senin tanggal 29 di Gor Satria sore hari. Ajak saudara-saudara yang lain untuk dapat bersatu, berkumpul, berdoa, menikmati berkat Natal bersama saudara seiman se-Kabupaten Banyumas. Oh, sayurannya satu kresek, satu kakak. Jadi tidak satu orang, satu. Mungkin kalau memang satu orang itu satu kakak ya nggak apa-apa. Ya kan, satu orang satu kakak ya. Ada lagi? Oke. Mungkin ada yang mau bersaksi di akhir tahun. Di hari Natal ini ada yang mau kesaksian? Ada? Oh iya, monggo. Oh Bu, wah ini jauh-jauh dari Jatilawang ini. Selamat datang Bu Lastri. Salam sejahtera semuanya. Salam. Puji Tuhan saya bisa ada di tengah-tengah saudara-saudara. Saya tuh waktu kemarin Natalan di Jatilawang, cucu saya disia pasti operasi. Walaupun semua anak-anak cucu-cucu saya juga berkumpul, tapi masih kurang usia biasanya ada ya. Saya juga merasa hatinya tuh ya kurang gitu ya, sukacitanya. Tapi puji Tuhan, tapi saya selalu berdoa untuk usia yang terbaik. Saya selalu berdoa untuk cucu saya. Ke belakang dulu ya, dari sewaktu mulai dari umur dia tuh TK ya, kalau naik terus kelas 1, saya sangat bersyukur gitu loh melihat Hizkia naik kelas. Terus sampai SD, saya sangat bersyukur dia naik sampai kelas 6. Saya pasti tuh bikin bajunya, merasa sangat terhormat untuk Tuhan Yesus. Terima kasih saya bisa
bikin baju. Hizkia juga sampai kelas 6. Terus sampai SMP saya juga bikin bajunya, sudah dipakai. Saya puji Tuhan, saya sangat sukacita. Hingga sampai ke SMA saya juga bisa jahit celana panjangnya, juga bisa jahit hemnya yang panjang. Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan. Semua ini adalah kemurahan Tuhan untuk saya, mbahnya. Dan saya tadi itu ibadah sampai jam 9. Saya lari-lari cari bis, dapat dari sampai Rawalo, karena hari kalau minggu itu sangat sulit sekali. Nah terus saya naik ojek sampai sini kepanasan, 50.000 dari Rawalo sampai ke sini. Tapi karena saya sangat bersyukur bisa langsung melihat Hizkia itu WM, saya sampai ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Saya begitu dengan Tuhan sendirian di dalam belakang sama Bu Lukas. Padahal saya dari rumah, katanya padahal Hizkia masih ada sesuatu yang dirasa, tapi saya tetap berdoa, Tuhan terima kasih. Saya sangat bersyukur melihat WL puji-pujiannya cucu saya. Semua ini juga karena doa Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung juga di dalam pelayanan di GPIS. Terima kasih semuanya, ini kemurahan Tuhan. Saya juga diberi kesehatan sampai di sini, ketemu saudara semua dan juga Bapak Ibu Nono. Ya, Tiada terlebih indah dengan ucapan syukur melihat orang tua punya hati untuk anak-anak dan cucunya. Amin. Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga kita sampai ke anak cucu kita. Amin. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu. Berkat yang baru setiap hari, setiap pagi diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau duga, diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Yang percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita hari ini, katakan